Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Zahira dengan NIM 192231083 dari kelas Gizi 5A. Ingin mempresentasikan tentang jurnal review Visual Comstock dengan judul Evaluasi Penggunaan Metode Foto Digital untuk Pemantauan Asupan Makanan Pasien di Rumah Sakit. Berikut merupakan jurnal yang saya review, yaitu jurnal dari Journal of the Indonesian Nutrition Association. Dan penelitian ini itu dilakukan pada RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, membahas tentang mereka yang telah mengimplementasikan sistem pencatatan sisa makanan pasien sebagai bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM Gizi, serta mengembangkan inovasi berbasis teknologi seperti Pictorial Dietary Assessment Tool (PDAT) dan Digital Dietary Assessment Tool. Berikut merupakan jalur dari penelitian ini, yaitu uh, dengan menggunakan metode penimbangan dan juga metode DDAT atau uh, digital dietary ini. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode yaitu dua metode, yaitu dengan menggunakan foto digital dan juga dengan menggunakan penimbangan. Uh, Proses yang akan dilakukan yaitu pada metode DDAT, yaitu saat makan pagi dan makan siang pasien diambil foto terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Foto diambil menggunakan kamera digital yang setelah makan dan lalu setelah makan pagi dan makan siang dikonsumsi oleh pasien, maka saat makan akan diambil kembali fotonya. Pengambilan gambar itu dilakukan di tempat terpisah sehingga tidak menginterupsi pasien. Foto-foto tersebut lalu diunggah ke dalam aplikasi DDAT yang kemudian diobservasi oleh nutrisionis atau dietitian untuk ditentukan presentasi sisa makanan. Dan dari situ bisa diketahui asupan nutrisi yang didapatkan oleh pasien. Lalu untuk metode penimbangan, itu tim peneliti melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital untuk seluruh makanan yang tersisa, yaitu makanan sumber karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, dan buah. Lalu penimbangan itu dilakukan di tempat yang terpisah juga, sehingga tidak mengganggu pasien. Setelah ditimbang, akan dilakukan pencatatan hasil penimbangan untuk kemudian menjadi pembanding dengan foto digital atau baku emas. Berikut merupakan hasil dari perbandingan antara dua metode yang digunakan. Nah, penelitian ini tuh mengevaluasi penggunaan metode foto digital DDAT untuk memantau asupan makanan pasien rumah sakit yang belum banyak dilakukan di Indonesia, termasuk mengevaluasi waktu yang dibutuhkan untuk kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini itu sejalan dengan hasil penelitian di Denmark dan Italia yang menyimpulkan bahwa data asupan makanan pasien berdasarkan metode foto digital itu tidak berbeda secara signifikan dengan metode penimbangan, dan juga hasil penelitian di Perancis menemukan bahwa metode foto digital dapat diterapkan untuk menilai asupan makanan di sebuah institusi tanpa bergantung pada jenis makanan. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode foto digital ini, yaitu pertama itu kelebihannya adalah terdapat uh, kepraktisan penggunaan metode DDAT. Mayoritas subjek menyatakan bahwa metode DDAT itu mudah digunakan sehingga user friendly, sehingga pengguna yang tidak perlu banyak penjelasan atau pelatihan untuk menggunakannya. Lalu kelebihan lain dari metode DDAT itu fleksibilitas waktu memungkinkan penggunaan. Hal ini nutrisionis atau dietitian itu untuk memantau asupan makan seluruh pasien tanpa harus mengganggu pekerjaan nutrisionis atau dietitian tersebut, namun saji maupun pasien itu sendiri. Fleksibilitas ini tuh juga memungkinkan data foto digital itu dapat diakses oleh tenaga profesional lainnya yang berkepentingan untuk memantau asupan makanan pasien selain nutrisionis atau dietitian, yaitu perawat perawat maupun pramusaji. Lalu terdapat beberapa kekurangan, yaitu ada kemungkinan petugas kesulitan memperkirakan sisa piring makanan modifikasi tekstur karena volumenya yang terlihat lebar pada gambar apabila menggunakan DDAT. Keterbatasan ini itu juga dapat diatasi dengan memberikan pelatihan yang memadai kepada staf-staf dan mengambil foto saat makanan dari sudut yang berbeda. Lalu adanya investasi awal dalam peralatan foto digital, dukungan teknologi, dan personal pelatihan intensif. Ditengarai masih dapat menghambat rumah sakit di negara berkembang untuk menggunakan alat penilaian asupan gizi pasien berbasis perangkat lunak. Studi ini itu juga membutuhkan pelatihan staf yang intensif, termasuk orientasi menyeluruh terhadap program komputer, kamera digital dan protokol observasi, serta beberapa sesi pelatihan dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan asupan makanan pasien, serta meminimalkan biaya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.